Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi matematika kelas 6 semester 2 tentang bangun ruang, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang volume bangun ruang, yaitu volume prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar atau membahas tentang sifat-sifat bangun ruang dan cara menentukan luas permukaan bangun ruang. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan dengan bagaimana sih atau kita akan membahas tentang rumus mencari volume bangun ruang. Yang pertama kita lihat dulu apa itu volume. Anak-anak bisa lihat gambarnya di sini. Di sini kita bisa lihat ada 5 gambar gelas ya yang diisi sebuah air. Nah, jumlah air yang ada di dalam gelas itulah yang disebut dengan volume. Misalnya gelas pertama ini airnya sampai di sini, ini namanya berarti volumenya sampai di sini. Kita bisa lihat misalnya di gelas yang terakhir ya, ini volumenya penuh ya. Nah, biasanya takaran yang tidak baku itu biasa kita katakan atau kita sebut setengah gelas atau 1 gelas penuh atau mungkin seperempat gelas. Itu takaran yang tidak baku. Nah, untuk takaran bakunya nanti ada juga. Biasanya untuk mengukur volume ini kita bisa gunakan literan atau bisa juga menggunakan gelas ukur seperti ini. Ini contohnya ya, di sini ada garis-garisnya. Di garis pertama ini berarti dia 100 mili, kemudian sampai sini 500 mili. 500 mili itu sama dengan setengah liter ya anak-anak. Jadi 500 ml itu sama dengan 0,5 liter. Nah, sekarang kita coba lihat satuan yang kita gunakan atau yang digunakan untuk volume, satuan volume, yaitu pakai kubik ya, atau pangkat 3, mulai dari kilometer sampai milimeter, tapi dia pakai pangkat 3. Kalau kemarin di luas itu kita pakai pangkat 2. Nah, kalau di volume itu kita pakai pangkat 3. Nah, selain satuan kilometer sampai milimeter, itu ada juga kiloliter. Jadi ada satuan kiloliter sampai dengan mililiter. Yang umum kita gunakan itu biasanya liter ya anak-anak, satuan liter untuk menentukan volume dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ini bisa dikonversi ya. Misalnya meter pangkat 3 itu 1 meter pangkat 3 itu sama dengan 1 kiloliter. Atau 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. Atau 1 cm pangkat 3 itu sama dengan 1 mililiter. Jadi yang ada garisnya ini sama nilainya. Nah, nanti tinggal dikonversi. Baik, anak-anak, kita langsung melihat atau membahas tentang rumus volume bangun ruang. Yang pertama kita lihat dulu di sini ada rumus bangun datar. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, Pak Guru, kok ini ada rumus bangun datar, padahal yang mau kita bahas adalah bangun ruang. Nah, keempat bangun datar ini nanti akan ada hubungannya dengan bangun ruang yang akan mau kita cari volumenya. Misalnya persegi. Persegi kita nanti akan menggunakan luas cara mencari luas persegi ya, atau rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kemudian persegi panjang, itu luasnya persegi panjang kita nanti akan menggunakannya panjang kali lebar. Di sini Pak Guru tandai dulu ya, kan garis. Jadi ini nanti kita akan pakai rumus luas persegi, rumus luas persegi panjang. Kemudian kita juga akan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Di kelas 5 ini sudah dibahas ya. Dan rumus luas lingkaran, yaitu pi kali R atau pi R pangkat 2, itu sama saja. Nanti ini akan ada hubungannya dengan bangun ruang yang mau kita bahas. Nah, pada pertemuan ini kita akan hanya membahas rumus-rumusnya ya anak-anak. Kita belum membahas bagaimana cara menentukan volumenya dengan angka-angka. Nanti di video berikutnya Pak Guru akan menjelaskannya. Nah, sekarang kita mulai dari kubus. Nah, ini ada kubus. Kita bisa lihat ya, R itu sama dengan panjang sisi juga ya. Jadi ini kan kubus alasnya persegi ya.
sisi kali sisi atau R kali R. Nah, sebenarnya volume prisma itu, ini kan kubus juga sebenarnya termasuk dalam jenis prisma ya anak-anak. Volume prisma itu secara umum rumusnya luas alas itu dikali dengan tinggi. Nanti yang membedakan itu adalah bentuk alasnya. Kalau misalnya bentuk alasnya persegi, maka kita pakai rumus luas persegi. Kalau alasnya persegi panjang, maka kita pakai luas persegi panjang. Tinggal ditambahkan dikali tinggi. Tinggi itu maksudnya ini anak-anak ya. Tinggi dari bangun ruang tersebut. Jadi yang tegak lurus ini adalah tingginya. Nah, untuk untuk kubus sendiri itu sisi kali sisi alasnya R itu sama dengan sisi ya. Jadi kalau ini seandainya ini dibentuk menjadi persegi, R itu sama dengan sisi anak-anak. Ini sama dengan sisi, kemudian ini juga bisa dikatakan sisi. Nah, kita bisa katakan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Jadi kubus itu rumusnya sama dengan sisi pangkat 3 bisa juga, atau bisa juga kita tulis seperti ini. R pangkat 3, rusuk pangkat 3. Karena memang panjang rusuknya itu sama dengan panjang sisinya kalau persegi. Nah, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Jadi kita sudah untuk mencari volume kubus tinggal mengetahui panjangnya ini. Cukup satu saja diketahui panjang rusuknya, semuanya tinggal dikali di pangkat 3 atau dikali 3 kali. Misalnya sisinya 2, berarti tinggal 2 kali 2, kemudian dikali 2. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke bangun ruang berikutnya, yaitu balok. Di mana balok ini luas rumusnya juga sama tadi ya yang Pak Guru sampaikan, luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya karena bentuk persegi panjang, balok ini alasnya persegi panjang, maka rumus luas persegi panjang tadi di awal sudah Pak Guru perlihatkan, yaitu panjang dikali dengan lebar. Ini panjangnya, kemudian ini lebarnya. Ini lebar ya, sama juga ini lebar. Kemudian yang terakhir dikali tinggi. Tingginya ini yang tegak lurus. Jadi panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi, maka kita akan mengetahui volume. Volume yang dimaksud di sini adalah kemampuan benda ini kalau diisi misalnya air itu sampai penuh, berapa yang mampu ditampung. Jadi kemampuannya untuk menampung suatu benda, apakah itu benda cair atau benda gas. Kemudian bisa kita lihat lanjutkan di bangun berikutnya, yaitu limas segi 4. Sama ya, limas segi 4. Kalau limas itu ada sepertiganya. Beda tadi kalau dalam bentuk prisma langsung luas alas kali tinggi. Tapi kalau limas karena bagian atasnya itu tidak sama dengan bagian bawahnya, maka kita ada sepertiganya ya anak-anak. Jadi sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, nanti luas alasnya tergantung lagi. Kalau misalnya luas alasnya berbentuk persegi, maka sisi kali sisi dikali tinggi. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, maka panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang mana yang disebut dengan tinggi limas? Tinggi limas itu yang tegak lurus ya, dari titik tengah dari tengah-tengah alasnya ditarik ke puncaknya. Jadi untuk ukuran yang miring ini bukan tinggi ya anak-anak, itu harus dibedakan antara tinggi dan sisi miringnya. Nah, ini bukan tingginya karena dia miring. Kalau tingginya itu yang tegak lurus dari titik tengahnya ke titik pusat yang di atas atau titik pucuknya. Selanjutnya kita lihat luas atau volume bangun ruang yang lain, yaitu prisma segitiga. Nah, kalau prisma segitiga ini alasnya sebenarnya anak-anak ya. Alasnya ini alas tutupnya. Untuk rumusnya sama ya, luas alas kali tinggi. Karena alasnya dia persegi, karena alasnya segitiga, maka kita pakai 1/2 kali alas kali kali ya, bukan T. Kali, bukan T. Guru ubah ya. Nah, 1/2 kali alas kali tinggi itu untuk mencari luas alasnya. Tinggal nanti kalau sudah mendapatkan luas alasnya, kita kali lagi dengan tinggi. T-nya saya bedakan ya, Pak Guru bedakan antara tinggi segitiga dengan tinggi prisma.
Yang mana Pak Guru? Tinggi prisma dan tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu yang ini anak-anak, ya. Ini jadi tinggi segitiga itu ditarik dari alasnya ke puncak segitiga. Sedangkan tinggi prisma itu yang ini, ya, ini ya, yang menghubungkan antara segitiga yang satu dengan segitiga yang lainnya itu namanya tinggi. Atau nanti ini kalau dibalik berdiri seperti ini, Pak Guru gambar dulu. Nah, ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini alas segitiganya, kemudian ini tinggi segitiganya. Dia kalau siku-siku berarti ini tinggi segitiganya, kemudian yang ini tinggi prismanya, tinggi yang huruf kapital. Jadi kita bedakan, kalau tinggi huruf kecil itu dia tinggi segitiga, kalau tinggi huruf kapital dia tinggi prismanya. Oke, kita lanjutkan ke bangun ruang berikutnya, yaitu 5 segitiga. Sama tadi 5 segi 4 ya. 5 segitiga itu ada sepertiganya dikali luas alas. Luas alasnya karena segitiga maka seperdua. Segitiga, luas alas segitiga itu seperdua kali alas kali tinggi. Tinggal dikali tinggi prisma. Tinggi prisma itu kalau tegak lurus ini ya. Nah, agak tinggi limas, maaf anak-anak, tinggi limas. Jadi harus kita cari sisi tegak lurusnya, tinggi limas. Kemudian karena tadi ada sepertiganya jadi per 3. Sepertiga kalau disederhanakan supaya tidak terlalu banyak, ini sepertiga kita kali seperdua, sepertiga kali seperdua itu 1/6. Jadi tinggal rumusnya seperti 1/6 kali alas kali tinggi kali tinggi. Jadi rumus 5 segitiga itu kalau kita sederhanakan jadinya 1/6 kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi limas. Oke, anak-anak, mudah-mudahan dimengerti ya. Kita lanjutkan ke bangun berikutnya, yaitu tabung atau silinder. Sama ya, ini sama dengan rumus prisma juga, luas alas kali tinggi. Luas alasnya karena lingkaran, rumus luas lingkaran itu R pi kali R pangkat 2. Tinggal terakhirnya dikali tinggi prismanya atau tinggi tabungnya, tingginya ini. Jadi R-nya ini, jari-jarinya ini, kemudian tingginya ini, tinggi tabungnya. Gampang ya anak-anak. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba melihat atau membahas contoh-contoh soal terkait dengan volume bangun ruang. Selanjutnya yang bagian atau bangun ruang berikutnya yaitu kerucut. Kerucut itu rumusnya sama dengan limas, sepertiga luas alas kali tinggi. Ya, jadi kerucut itu sama dengan limas, sepertiga luas alas kali tinggi. Kemudian karena luas alasnya yang membedakan luas alasnya. Kalau limas tadi alasnya ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk segitiga. Nah, kalau kerucut cuma satu jenis alasnya ya, dia berbentuk lingkaran. Jadi sepertiga kali pi kali R pangkat 2. Pi kali R pangkat 2 itu rumus luas lingkaran. Karena lingkaran alasnya ya, dikali dengan tinggi. Tingginya ini ya. Tingginya yang tegak lurus, bukan sisi yang miring ini atau selimutnya. Selanjutnya bagian kita akan membahas yang terakhir ya, volume bola. Nah, untuk volume bola 4/3 dikali pi kali R pangkat 3. Ingat ya, pangkat 3. R-nya itu jari-jarinya, jari-jari bolanya. Jadi 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Untuk nilai pi-nya sendiri semuanya sama ya. Jadi nilai pi itu semuanya sama, yaitu 22/7 atau kalau dalam bentuk desimal itu 3,14. Nah, Pak Guru juga sudah menjelaskan sebelumnya di video-video sebelumnya kalau jari-jarinya itu kelipatan 7 kita bisa atau lebih gampang kalau menggunakan 22/7. Dan kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7 kita bisa menggunakan pi-nya 3,14 karena sebenarnya nilai 22/7 itu sama dengan 3,14. Oke anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami tentang materi atau rumus-rumus volume, mencari volume bangun ruang pada kesempatan ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada video ini. Nanti kita akan lanjutkan tentang membahas soal-soal terkait dengan volume bangun ruang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.